Oke, yang belum on cam silakan on cam ya. Oke, Ikra mana Ikra ini? Ada Pak, ada Pak. Udah, bisa on cam nggak Ikra? Belum Pak. Di mana? Di jalan kamu atau di mana nih? Ya Pak, ini lagi di jalan. Oke, yang lain bisa on cam ya. Mayang. Kamu di mana, Raffi? Saya di kampus, Pak. Di kampus. Oke. Pak. Oke ya, kita mulai dulu. Yang lain silakan on cam ya. Nanti kita lihat ini. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi hari ini adalah agenda pertama untuk praktikum kimia fisika, gitu ya. Jadi saya juga ingin tahu siapa praktikannya, siapa asistennya, gitu ya. Jadi ya termasuk asisten saya juga belum ketemu, gitu ya. Jadi ya kita akan ya mungkin berkenalan dan saya ingin tahu, gitu ya. Jadi nanti hari ini cuma asistensi, artinya cuma ada penjelasan dari saya atau mungkin nanti tambahan dari asisten kalian, ada Wildan sama Fikria ya. Jadi nanti mungkin kalau ada tambahan dari asisten kalian nanti bisa disampaikan ke di saat ini gitu ya, di akhir nanti ya. Jadi nanti kalian simak ya apa yang saya jelaskan. Jadi ya plak kalian mungkin akan sedikit berbeda dengan 9 atau 7 plak yang lain gitu ya mungkin ya. Jadi ya nanti tolong diperhatikan, disimak ya, ikuti karena rasanya yang sudah dapat plak saya semester kemarin harusnya kan udah tahu gitu ya. Ya, jadi kalau kalian kurang bisa mengikuti aturan main rasanya cukup sulit gitu ya. Oke ya, jadi benar-benar perhatikan ya. Tapi kalau bisa mengikuti saya yakin bisa enjoy gitu ya. Oke, ya ini saya mau share screen. Jadi ya saya berharap kalian tetap on cam gitu ya. Jadi enggak ini karena saya nanti ingin ini kalian gitu ya. Oke, eh, sudah terlihat yang saya share screen? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Oke, Pak. ya. Nanti tolong diikuti ya penjelasannya. Oke ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ya agenda kita hanya membahas learning design-nya, gitu ya. Di ya di sini nanti mungkin ada beberapa ini saya mau ini ya. Di fokus utama kita adalah ya mungkin di tiga ini ya. Ada membahas ya pembagian kelompok pastinya. Jadi nanti kelompoknya seperti apa, topiknya apa gitu ya. Terus juga learning design-nya dan responsi ya. Jadi nanti responsinya ada berapa, seperti apa, tata caranya dan lain-lain. Nanti kita bahas ya. Dan nanti di kesempatan akhir mungkin ada tanya jawab dengan kalian. Silahkan ditanyakan apa yang menjadi kebingungan kalian gitu ya, atau yang mana yang belum kalian pahami. Nanti mungkin juga di akhir setelah saya jelaskan mungkin juga akan ada tambahan dari asisten kalian gitu ya. Mungkin nanti kalau kalau mau ada yang ditambahkan gitu ya. Oke ya. Jadi untuk asisten nanti juga silahkan menambahkan ya di akhir nanti ya. Oke, ya saya rasa artinya kalian nggak perlu kenalan dengan saya, apalagi kalian sudah semester 3 dan ini ya. Jadi kita langsung skip ke ini aja, ya pembagian kelompok ya. Di dalam
bagi kelompok sekarang, ya mungkin kalau yang sudah pernah dapat kelas saya itu kan biasanya selalu saya acak gitu ya. Ya, di kesempatan ini atau di praktikum ini, saya nggak berusaha mengacak kalian gitu ya. Jadi kalian tetap berkelompok berdasarkan urutan nih, gitu ya. Jadi kira-kira, gitu ya. Kalau dibuat kelompok itu kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ya kelompok satu ada ini 3 orang. Jadi di sini nanti akan ada 6 kelompok ya dengan masing-masing each group itu consists of 3 students gitu ya. Jadi ya akan ada 3 mahasiswa. Kebetulan plak ini utuh, artinya nggak ada yang 4 gitu ya, atau bahkan satu kelompok cuma 2 orang nggak ada. Gitu ya. Kebetulan anggotanya pas gitu ya. Jadi satu kelompok 3 mahasiswa semuanya. Gitu ya. Jadi ini adalah kelompok kalian. Jadi mungkin mulai sekarang sudah bisa ini ya. Ini adalah kelompok kalian selama 1 semester. Jadi ya bisa dicek. Ada yang cowok-cowok semua kebetulan gitu ya. Ya jadi ada beberapa yang eh, combine gitu ya, antara cowok dan cewek gitu ya. Jadi ini adalah pembagian berdasarkan NIM. Saya nggak mengacak sengaja gitu ya. Jadi kalau biasanya saya acak, kali ini saya ingin kalian tetap di dalam bentuk urut NIM seperti ini gitu ya. Seperti halnya kalian dulu praktikum mungkin kimia organik, kimia analisa atau praktikum fisika gitu ya. Oke, itu yang mau ini untuk pembagian kelompok. Jadi ingat-ingat ya, nanti karena setelah ini kita akan move ke pembagian materi gitu ya. Oke. Ya, di dalam materinya nanti kira-kira akan ada seperti ini ya. Jadi perhatikan topik per weeks-nya. Jadi hari ini saya anggap sebagai first week. Jadi hari ini agendanya adalah explanation of tasks atau praktikum gitu ya. Jadi hari ini kita ada di sini. Artinya semua kelompok, 6 kelompok tadi menjalani waktu yang sama gitu ya. Jadi 6 kelompok ini kira-kira sekarang ada di first week. Jadi sama agendanya. Baru nanti mulai minggu depan kita akan luring di laboratorium seperti biasanya praktikum gitu ya. Jadi kalian akan menjalani praktikum dengan topik yang berbeda-beda. Ingat ya. Jadi hari ini saya anggap sebagai first week. Minggu depan itu adalah second week. Minggu depannya 2 minggu lagi adalah third week berturut-turut gitu ya. Sampai kita di minggu ke-8, 8 week gitu ya. Jadi ada 7 acara atau 7 praktikum gitu ya. Jadi kalian akan ada 7 praktikum masing-masing kelompok mungkin berbeda-beda tiap kelompok topiknya. Ada yang sama, ada yang mungkin nggak sama gitu ya. Jadi itu. Dan di minggu ke-9 nanti dijadwalkan ada praktikum pengganti ya. Tapi saya tidak berharap kalian ada praktikum pengganti sebenarnya ya. Kalau kondisi kalian fit, nggak ada halangan, mungkin nggak ada apa-apa, gitu, nggak ada acara dan lain yang mendesak, ya sebaiknya saya berharap ikut gitu ya. Sehingga minggu ini ya tidak sampai ada gitu ya. Karena kalau ada nanti kita akan sesuaikan harinya. Ya nanti kalian mungkin nggak praktikum di hari Selasa, mungkin akan praktikum di hari plak lain, mungkin ikut plak lain gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Cuma kalau sampai ada praktikum pengganti ya mungkin nanti yang mengampu juga belum tentu saya ataupun asisten kalian gitu ya. Mungkin bisa dititipkan atau diapakan gitu ya. Nanti tergantung mekanismenya seperti apa gitu ya. Dan di minggu ke-10 nanti akan ada responsi 1, minggu ke-11 ada responsi 2. Jadi di sini ada 2 kali responsi. Ya, mungkin ini juga nggak asing kan ya, apalagi mungkin dulu di kimia apa analisa misalnya, praktikum kimia analisa gitu ya, itu kan juga menggunakan sistem 2 responsi gitu ya. Jadi artinya sudah bukan hal yang tabu lah atau yang awam untuk kalian gitu ya. Jadi saya berharap kalian sudah ya well known gitu ya, sudah paham, familiar lah gitu ya. Oke, ya topik-topiknya kira-kira seperti ini kalau saya pecah-pecah gitu ya. Jadi topik-topiknya kira-kira ada seperti ini gitu ya. Ada 9 topik. Ya, 9 topik ini tapi masing-masing kelompok akan melakukan praktikum hanya 7 topik. Artinya setiap kelompok itu ada 2 topik yang tidak dilakukan oleh setiap kelompok, gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat, misal kelompok ini, gitu ya. Mungkin topik 13 nggak ada kelompok satu ini. Ya, kalau kalian amati kelompok satu ini nggak dapat topik 13 dan topik 4B, gitu ya. Jadi freezing point ini, ya penurunan titik beku ini nggak dapat, gitu ya. Pelarutan sebagai fungsi temperatur juga nggak dapat untuk kelompok satu. Itu contohnya. Jadi artinya masing-masing kelompok itu hanya 7 topik dari 9 topik yang ada. Mungkin berbeda halnya dengan praktikum kimia
analisa atau organik gitu ya. Yang kalau ada 7 topik ya 7 topik semuanya hanya di rolling aja gitu ya. Tapi di praktikum kimia fisika ini hanya ada 2 topik yang memang masing-masing kelompok nggak perlu lakukan gitu ya. Oke, tapi meskipun seperti itu, saya berharap kalian ketika praktikum nggak langsung cabut gitu ya. Contoh, kelompok satu nggak dapat topik 13 dan 4B. Ketika selesai, saya berharap kelompok satu mungkin bisa nimbrung gitu ya ke topik entah itu penurunan tipe beku atau ke solubility ya, sehingga bisa tahu ya. Artinya itu penting semua. Penurunan tipe beku penting, pelarutan sebagai fungsi temperatur penting gitu ya. Jadi artinya jangan merasa wah saya kan nggak dapat topik satu gitu ya. Kelompok satu nggak dapat topik 4B dan topik 13. Rasanya kalau kalian seperti itu ya kalian yang rugi gitu ya. Jadi itu juga tambahan, kalian juga perlu tahu gimana sih cara praktikumnya mengoperasikan alatnya freezing point misalnya untuk kelompok satu gitu ya. Meskipun kalian nggak dapat topiknya, nggak ngasihin laporan dan lain-lain gitu ya. Tapi saya berharap kalian bisa tahu gitu ya. Paling nggak mengenal lah gitu ya. Nggak, jadi ketika nanti ditanya pas mungkin interview kerja atau apa itu nggak yang benar-benar apa ya istilahnya yang nggak tahu gitu ya. Artinya dulu dapat praktikum ini nggak eh, freezing point misalnya ditanya gitu ya. Kalian jawab enggak. Ya memang realitanya enggak gitu ya. Tapi apa benar sampai enggak tahu banget gitu ya. Ya itu yang saya enggak mau gitu ya. Jadi saya berharap kalian meskipun enggak dapat topiknya usahakan ikut nimbrung. Ya cuma mungkin sekedar tanya atau foto atau apa silahkan enggak masalah. Gitu ya. Bahkan kalau kalian mau ya enggak apa kita join gitu ya. Jadi artinya karena dari semua topik ini enggak semuanya lama. Enggak semua praktikum ini lama ya karena ada beberapa praktikum atau topik yang memang selesainya sangat cepat bahkan mungkin hanya sekitar 1 jam 1 jam setengah selesai gitu ya ya artinya nggak semuanya lama artinya nggak semuanya sampai 3 jam bahkan ada yang nggak sampai 3 jam setengah atau lebih bahkan gitu ya jadi ada beberapa topik yang memang akan lama tapi beberapa topik juga bisa cepat gitu ya oke ya jadi itu yang mau saya ingatkan jadi kalian eh, ketika di sini nanti semua kelompok saya harap untuk bisa saling tanya ya meskipun nggak dapat topik yang 9 topik utuh gitu ya oke ya karena itu semuanya penting untuk kalian oke itu yang pertama saya ingatkan oke ya terus pembagian kelompoknya seperti apa gitu ya kalau saya bagi kira-kira nanti seperti ini ya nanti pengampunya kan ada saya ya ada asisten kalian ya Fikria dan satu lagi gitu ya ada Wida nanti kalian bisa kontak salah satu dari kita atau kalau pas topiknya apa juga silakan ya oke kira-kira yang saya ampu untuk masing-masing kelompok nanti kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang saya lingkari warna hijau nanti akan ketemu saya. Jadi topik-topik ini nanti akhirnya tiap minggu ketemu saya. Contoh minggu depan berarti yang ketemu saya adalah kelompok 3 dan 6 gitu ya. Jadi kelompok 3 dan 6 minggu depan akan ketemu saya. 2 minggu lagi mungkin kelompok 1 dan kelompok 4 gitu ya. Jadi 3 minggu lagi kelompok satu lagi. Jadi artinya nggak konsisten. Artinya enggak kalian gonta-ganti seperti dulu mungkin kalau praktikum kimia analisa kan selalu rolling ya minggu satu ketemu saya minggu dua mungkin ketemu asisten satu minggu tiga ketemu asisten dua minggu keempat ketemu mungkin saya lagi misalnya gitu ya ya tapi di praktikum kimia analisa ini mungkin agak random gitu ya agak acak gitu ya jadi nanti kira-kira paling tidak agendanya seperti ini gitu ya jadi yang saya beri warna hijau ini artinya kalian akan ketemu saya gitu ya oke ya sedangkan yang warna orange nanti akan ketemu ini ya Fikria jadi nanti kalian tiap minggunya akan seperti itu gitu ya dan sisanya ya pasti ya jadi nanti akan kalian ketemu dengan Wildan gitu ya jadi sisanya kira-kira seperti itu gitu ya jadi untuk kelompok satu minggu depan ya pasti akan ketemu dengan Wildan gitu ya asisten kalian jadi kira-kira rundown untuk sampai 7 acara seperti itu gitu ya jadi silakan nimbrung, silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin nanti di lab, gitu ya. Jadi kalian bagi sendiri waktunya, prepare, ya. Jangan sampai ada yang kalian nggak tahu bahkan atau bahkan nggak pernah megang gitu ya alatnya dan lain-lain. Oke ya, oke itu adalah pembagian kelompok dan topik praktikum di setiap minggunya. Oke ya, jadi jangan sampai lupa, jangan sampai salah acara praktikum. Saya ingatkan, kalau kalian salah atau lupa acara praktikum, ya risikonya kalian yang menanggung gitu ya. Ya mungkin mungkin nanti ketika pretest atau apa kalian nggak bisa ya mungkin akan ini sendiri kalian gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada pretest dari asisten kalian gitu ya.
Kalau untuk saya seperti biasa, mungkin yang udah ikut saya kayak Ikro harusnya sudah tahu kalau saya memang nggak akan ada pretest kalau untuk saya, topik-topik saya gitu ya. Jadi topik-topik saya kalian bisa langsung praktikum tanpa perlu pretest gitu ya. Jadi saya nggak membiasakan ada pretest gitu ya. Oke, langsung kerja aja nanti kalau kalau itu topik saya gitu ya. Oke, ya di dalam praktikum kira-kira topiknya itu seperti ini ya. Jadi kalian bisa baca kita akan ada di lab itu minimal, bukan minimal ya, per minggu itu 170 menit selama satu SKS gitu ya. Jadi kalau kita ada dua ya satu SKS ya, kimia fisika gitu ya. Jadi kira-kira kalian bisa mengira-ngira sendiri gitu ya. 170 menit itu berarti berapa jam di lab gitu ya. Makanya jam praktikum kalian cukup lama kan? Satu SKS saja ya. Mungkin hampir setara dengan mata kuliah 3 SKS bahkan lebih gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini, hampir 3 jam. Ya, makanya kalau kalian praktikum atau lihat jadwal kalian praktikum kan sekitar 3 jam ya. Ya itu karena aturan ini. Bukan aturan mengada-ngada ya, ini aturan dari Mendikbud gitu ya. Jadi bukan UPN yang buat, bukan siapa-siapa yang buat gitu ya. Jadi ini adalah aturan nasional. Kalian kuliah atau teman kalian kuliah dimanapun, kalau praktikum apapun, jurusan apapun, ya segini satu SKS gitu ya. Ya, jadi ini bukan aturan UPN gitu ya. Oke, ya di dalam gradingnya kita akan ada soft skill. Jadi ini mungkin saya atau kita di praktik kimia fisika itu sedang memasukkan ini. Ya, soft skill itu apa sih? Ya keterampilan, gitu ya. Jadi keterampilan kalian dalam megang alat, keterampilan kalian dalam uh, berpikir kritis. Contoh, misalnya kalian mereaksikan apa dan apa, gitu ya. Tiba-tiba terjadi something. Nah, kita akan lihat kalian menangani itu tuh seperti apa sih? Menangani kejadian itu, gitu ya. Apakah mungkin lari, panik, atau mungkin bisa dengan kalem melakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan jadi kalau saya itu akan jadi pertimbangan untuk memberi nilai soft skill gitu ya. Karena yang namanya aja soft skill gitu ya. Jadi saya ingin tahu ilmu yang kalian dapatkan selama 3 semester, ya mulai semester 3 ini ya sampai semester 1 kemarin, atau bahkan praktikum-praktikum yang lalu yang sudah dilalui, mungkin praktikum fisika, kimia analisa atau kimia organik, kira-kira bisa nggak diterapkan di praktikum kimia fisika gitu ya. Jadi apakah kalian lupa mungkin atau apa itu mungkin kalau saya akan saya lihat gitu ya. Jadi kan saya amati kalian seberapa ininya sih gitu ya dengan awareness-nya itu seberapa gitu ya terhadap kejadian yang ada di laboratorium selama jalannya praktikum gitu ya. Nah, soft skill ini punya beban saya ingin 10%. Ya, jadi soft skill bebannya 10%. Ingat-ingat lumayan tinggi gitu ya. Oke, praktikum. Jadi kalau kalian praktikum di lab itu namanya saya praktikum ya. Jadi artinya poin utama kegiatan atau penilaian kalian itu dinilai dari praktikum. Jadi selama jalannya praktikum, ya tunjukkan ini kalian ya, kinerja kalian yang terbaik gitu ya. Bebannya 40%. Jadi soft skill plus praktikum itu aja bebannya sudah 50%. Setengah dari penilaian kita bebannya di sini, hanya di lab. Ini lab semua gitu ya. Jadi ini soft skill juga di lab, praktikum juga di lab. Jadi ini pure di lab aja kalian dinilai itu sudah 50% sendiri, ya setengahnya sendiri dari total penilaian, gitu ya. Artinya kalau kalian selama praktikum mungkin guyonan, dan lain-lain, jelek, dan lain-lain gitu ya, atau mungkin hasilnya juga macam-macam gitu ya, ya mungkin nilai ini terancam gitu ya. Jadi usahakan sebaik mungkin kalian selama praktikum, gitu ya. Oke, pretest mungkin ini tadi ya, kalau asisten kalian pakai pretest ya ini akan masuk. Ya, tapi kalau saya nanti pretestnya kita ongoing aja gitu ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaannya nanti on the spot. Mungkin ketika kalian praktikum atau mungkin kalian ketika sedang ngapain. Intinya adalah eh, ketika kalian keep going ya research gitu ya. Jadi nggak perlu kita face to face kalau saya ya nanti untuk pretest dengan asisten kalian bisa tanya mekanismenya seperti apa atau seperti biasanya. Artinya ya sebelum mulai praktikum pretest dulu baru setelah pretest sekian menit kalian boleh ngambil alat atau kerja misalnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu nanti silakan kalian kesepakatan sendiri dengan asisten kalian atau mungkin nanti asisten juga akan mengumumkan pretestnya akan seperti apa gitu ya. Oke, terus nanti ada laporan praktikum. Di laporan praktikum ini bobotnya 20%. Di
cukup banyak gitu ya. And the last ada final exam atau response gitu ya. Jadi response 1 and 2 ya itu punya bobot ya 20% gitu ya. Jadi kalian cukup berat. Jadi respon 1 2 itu nanti akan kita ambil nilai average-nya, average value-nya untuk kita baru ambil itu sebagai nilai akhir yang kita akan beri porsi 20%. Gitu ya. Jadi respon 1 dan 2 penting. Nanti kita lihat juga seperti apa mekanisme dari responsi 1 dan 2 gitu ya. Oke, grading ini sama seperti kuliah teori, nggak ada bedanya. Grading antara praktikum dan kuliah teori. Jadi kalau kalian jelek di sini, bisa aja nilai kalian udah nggak sampai 50 gitu ya, di praktikum aja. Artinya nilai ini sangat riskan. Ya, saya ingatkan. Jadi kalau kalian jelek di praktikumnya selama di lab, nilai kalian aja DE aja udah sangat sangat ini mungkin gitu ya. Sangat mepet gitu ya. Dapat D atau C aja sangat mepet gitu ya. Jadi saya ingatkan yang benar fokus ketika praktikum, apalagi kalian masuk plak saya yang memang mungkin ya bisa masuk nggak bisa keluar kalian gitu ya. Ya, jadi kalau kalian sudah masuk plak saya atau di bawah bimbingan saya, artinya harus tahu sendiri apa artinya, gitu ya. Jadi kalian harus berlari secepat mungkin, gitu ya. Jadi saya serahkan ke kalian, oke ya. Jadi perhatikan baik-baik proporsi nilainya, perkirakan kalian mau nilai apa di akhir, ya. Jadi mungkin beberapa kayak Ikro tahu kemarin di plaknya nggak ada nilai A ya Ikro ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, berarti tahu sendiri kesalahannya apa, gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa belajar dari plaknya Ikro, gitu ya. Jadi di semester kemarin bahkan tidak ada satupun yang dapat nilai A. Bahkan B plus saja hampir nggak ada. Kalau nggak salah nggak ada juga mungkin. Saya lupa gitu ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan dengan baik, ya mungkin plaknya Ikro akan terulang di saat ini. Gitu ya. Jadi lakukan dengan serius. Semuanya hadapi dengan ini. Enjoy aja. Nggak usah. Meskipun saya bilang gini, kalian apa kita nggak bisa guyonan, Pak? Silahkan guyon, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi di kelas saya atau di ini saya nggak apa guyon, tapi guyon tuh tetap effortnya ketika di lab, in the field gitu ya, atau in the laboratory gitu ya, kalian tuh fokus gitu ya, artinya tetap serius gitu ya, nggak ini lagi gitu ya. Oke, di luar setelah praktikum jalan kalian mau guyon mau bercanda segimanapun itu nggak ada masalah bagi saya, ya itu adalah ekspresi kalian gitu ya. Tapi ketika di dalam lab lakukan dengan serius, ya ngerjakan laporan dan lain-lain gitu ya. Jadi bercanda ada porsinya ya, artinya bukan kok saya nggak bisa bercanda silakan ya, ada tetap ada porsinya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Timeline kita mungkin kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi di dalam prosesnya timeline saya buat seperti ini ya. Hari ini tanggal 5 September kita sudah melakukan yang namanya atau sedang melakukan yang namanya penjelasan ya. Jadi kalian hari ini kan semuanya dapat atau mengalami ini ya penjelasan gitu ya. Jadi kita sesuai kontrak ini gitu ya. Jadi ini di minggu pertama kita. Minggu kedua tadi kita akan ada first week praktikum minggu depan tanggal 12 berturut-turut seperti itu ya sampai minggu keempat. Jadi artinya di September ini bulan ini aja kalian sudah akan dapat 3 topik gitu ya. Jadi September ini aja kalian akan dapat 3 topik. Kita lanjut lagi di awal Oktober minggu keempat praktikum gitu ya. Jadi itu kalian akan dapatkan atau kelima ya, itu akan dapatkan praktikum keempat ya di tanggal 3 Oktober. Setelah itu kita akan jeda untuk UTS. Jadi kalian tahu sendiri juga UTS itu sekitar 2 minggu. Jadi kita akan jeda, tidak ada praktikum, agenda praktikum, benar-benar kalian free ya, artinya nggak ada ini. Kita akan lanjut setelah UTS. Setelah UTS kapan? Jadi tanggal 24 Oktober kita akan mulai lagi praktikum atau topik yang ke-5 untuk masing-masing kelompok. Jadi cukup lama kita hibernasinya atau waktu kalian untuk tidak praktikum. Jadi sekitar ya ini ya berlama lah, ber 3 mingguan aja gitu ya. Jadi artinya apa? Manfaatkan waktu ini untuk macam-macam, baik itu untuk ngerjain laporan praktikum, untuk yang lain nanti akan ada taks dari saya gitu ya. Jadi manfaatkan waktu luang ini untuk macam-macam. Jadi bukan berarti kalian bebas gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi nanti tolong dimanfaatkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, di minggu ke-7
itu kalian akan praktikum lagi ya tanggal 31 Oktober. Jadi di akhir Oktober kalian sudah menyelesaikan sekitar eh, 6 topik ya. Berarti kan kalau satu kelompok dapat 7 topik, artinya akan selesai di bulan November gitu ya. Jadi satu lagi kita selesaikan di tanggal 7 November. Oke ya. Kalau lancar dan kalian nggak ada yang inhal atau mengulangi atau mungkin eh, ini gitu ya, susulan atau praktikum pengganti, di tanggal 7 November semuanya sudah selesai ya. Jadi saya berharap semuanya nggak ada yang inhal, lancar, nggak ada halangan gitu ya. Sehingga di tanggal 7 November satu kelas atau satu plak ini selesai. Oke ya, jadi tolong dijaga kesehatannya. Jadi jadi apa ya? Saya nggak merekomendasikan untuk inhal sebenarnya gitu ya. Kalau kalau nggak terpaksa banget atau karena ada urusan something lah kalian gitu ya. Oke ya. Minggu ke-9 tanggal 14 November ini saya jadwalkan inhal. Tapi ini kita tadi sesuai yang saya katakan tadi. Ini akan kita lihat dari eh, berapa di angkatan kalian yang inhal gitu ya. Apakah bisa kita kumpulkan dalam satu hari, satu waktu mungkin, atau memang harus pecah-pecah per tiap plak inhalnya. Ya, jadi ini tentatif. Jadi jangan kalian buat acuan dulu karena ini sifatnya tentatif. Kalau ini saya hanya men-set kita tetap di plak kita gitu ya. Jadi inhalnya tetap kita lakukan di plak kita di tanggal 14 November. Kalau itu hari kita, hari Selasa gitu ya, praktikum hari Selasa siang gitu ya. Oke, sama di tanggal 21 November masih saya berikan inhal. Jadi inhalnya saya berikan 2 minggu. Coba saya berikan gitu ya. Jadi tapi saya berharap nggak ada inhal sehingga 2 minggu ini juga kita free. Cukup kalian hanya mengisi presensi di Spada. Oh ya, karena kita bahas presensi, nanti jangan lupa kita presensi di Spada jam 1. Ya, jadi meskipun kita sudah maju untuk penjelasan sekarang, saya ingatkan jangan lupa untuk presensi di Spada nanti gitu ya. Oke, ya. Di minggu ke-11 itu akan ada responsi 1. Minggu ke-12 ada responsi 2. Jadi responsi ini sifatnya berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu mungkin responsi kan ada di tengah-tengah praktikum ya. Mungkin setelah minggu ke-4 responsi. Sisa 3 praktikum, responsi lagi, responsi 2. Gitu ya, mungkin ya. Di praktikum kimia analisa mungkin seperti itu gitu ya. Tapi di sini responsinya 1, 2 hampir berurutan. Oke ya, diperhatikan ya. Jadi responsinya agak berbeda. Bukan seperti responsi di eh, praktikum kimia analisa lah ya, seperti itu gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi nanti kalian tolong diperhatikan. Oke, ya. Sekarang kita akan membahas tentang teknisnya. Gimana teknisnya gitu ya. Jadi tadi sudah kalian lihat praktikum sendiri itu sekitar 70% dengan komposisi seperti ini kan kalau nggak salah gitu ya. Jadi laporan akhir praktikum itu 20% gitu ya. Jadi kalau laporan akhir praktikum kalian itu 20%. Tadi sudah saya katakan satu kelompok ada 3 orang, dengan satu kelas ada 6 kelompok. Tadi sudah kita lihat juga pembagiannya, anggota timnya, topik masing-masing kelompoknya, per weeks-nya gitu ya. Jadi sudah selesai ya. Jadi ini adalah teknisnya. Ya, ya. Setiap kalian itu akan membuat laporan secara individu ya. Ingat laporannya bukan berkelompok, tapi ini laporan individual. Gitu ya. Ya, laporannya saya minta kalian tulis ketik, nggak perlu tulis tangan. Ya, saya ingin kalian nulis dalam bentuk paperless gitu ya. Jadi kalian ketik aja warnanya hitam, tulisannya A4 gitu ya. Language-nya terserah, in bahasa or in English is up to you gitu ya. Jadi nggak ada aturan. Ya, English oke, in bahasa oke gitu ya. Yang penting not in Javanese gitu ya. Ya, jadi ya saya nggak berharap keluar nanti bahasa daerah masing-masing gitu ya. Jadi silakan laporan kalian bisa in bahasa or in English gitu ya. Oke, ya marginnya normal, artinya all side is 2.5 cm ya, jadi nggak ada ini. Dan kalau kalian klik di Word, sebenarnya normal itu juga udah langsung muncul seperti ini, jadi nggak perlu khawatir. Oke ya, ini adalah format umum, nggak ada macam-macam. Saya nggak ngatur artinya apa. Mungkin kalau ada yang nanti tanya, Pak, ini itu, selama itu tidak ada di aturan, ya itu silahkan kalian gunakan sebagai bahan kreativitas kalian. Ya,
Jadi kalau selama nggak ada di aturan, saya nggak mengatur, ya itu berarti up to you. Gitu ya. Oke, tadi sudah saya katakan skill di lab kalian itu 50%. Jadi ada 40% sama plus 10%. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi itu saja itu sudah 70% totalnya. Kalau kalian dapat nilai perfect, nilai 70. 70 aja itu masih sekedar nilai B kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya rasanya kalau ingin dapat A kan masih kurang effort kalian gitu ya. Perlu effort lebih gitu ya. Jadi itu jadi teknisnya mungkin seperti ini singkatnya. Jadi laporannya saya minta diketik saja. Kita paperless aja ya. Apalagi kalian juga tahu isu masalah kertas dan lain-lain gitu ya. Rasanya sekarang juga zamannya sudah zaman digital juga gitu ya. Nggak ini juga ya, nggak urgensi juga untuk kalian tulis tangan. Ya, apalagi kalau kalau diketik rasanya lebih sulit. Ya, betul ya Ikro ya. Ya. Jadi beberapa teman kalian yang sudah dapat plak saya diketik malah jadi lebih sulit gitu ya. Apa bisa copy paste ya silahkan dipraktekkan gitu ya. Oke ya. Jadi kalau mau mencoba copy paste ya silahkan dipraktekkan. Mungkin lebih gampang gitu ya. Oke ya. Itu ya di dalam ini ya gitu ya. Ada aturan yang harus kalian patuhi gitu ya di dalam membuat suatu laporan akhir penelitian gitu ya. Aturannya seperti apa gitu ya. Kira-kira seperti ini aturannya gitu ya. Oke, kalau di plak saya kalian tidak harus mengumpulkan tiap minggu ya. Jadi saya tidak mewajibkan kalian mengumpulkan tiap minggu. Tapi yang penting 7 laporan akhir itu dikumpulkan di waktu tertentu nanti. Oke ya, ingat pahami ya. Saya tidak mewajibkan kalian mengumpul tiap minggu. Tapi saya minta kalian mengumpulkannya 7 laporan sesuai topiknya masing-masing kelompok di waktu yang ditentukan nanti. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, laporan bisa kalian konsultasikan tiap minggu. Misal, minggu depan kalian praktikum, sampai minggu terakhir pengumpulan, kalian mau konsultasi seminggu dengan saya 1 kali, bahkan nggak konsultasi, atau konsultasi sangat ekstrim, seminggu 5 kali, silahkan. Atau dengan asisten kalian bahkan, gitu ya. Jadi, nggak harus dengan saya, dengan siapapun. Silahkan. Artinya laporan itu bisa kalian konsultasikan. Kenapa ini saya lakukan? Saya berharap laporan kalian perfect. Ya, artinya sudah saya bantu kalian untuk menyempurnakan laporan kalian. Sekarang tinggal kalian mau melakukannya, ada willing or not, gitu ya. Silahkan. Ya, mungkin kalau plak lain kan tiap minggu dikumpulkan, gitu ya. Bagus nggak bagus dikumpulkan aja, gitu ya. Tapi karena saya punya standar yang higher, gitu ya, than other plugs, gitu ya. Jadi saya nggak pengen laporan kalian hanya sekedar laporan yang ya standar seperti itu, gitu ya. Laporan kalian kalau standar seperti itu ya tadi, mungkin salah satunya seperti plaknya Ikro semester kemarin, gitu ya. Ya, karena laporannya cukup standar dan tidak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya dengan plak yang lain, gitu ya. Jadi mau tidak mau plaknya Ikro ya sudah membuktikan hasilnya seperti apa, gitu ya. Ya, jadi kalian bisa bisa mencoba kalau nggak percaya, gitu ya, atau ingin tahu plaknya Ikro kemarin seperti apa, gitu ya. Oke, ya, ya. Laporan yang kalian konsultasikan itu nggak perlu dijilid, cukup kalian klip aja cukup. Jadi kalian cukup klip aja. Saya nggak mau jilid, kenapa? Karena kalau kalian jilid pasti ngeluarin uang, entah itu untuk beli mika, beli atau kalau itu jilid di orang lain atau di percetakan atau di fotokopian juga kalian akan ini, ya cukup laporannya kalian print aja biasa hitam putih, nggak perlu kalau itu ada warna tetap print hitam putih ya, atau bahkan cetak di mesin fotokopi dan lain-lain. Simple aja, klip aja. Klipnya klip biasa aja, paper klip biasa aja, nggak perlu yang aneh-aneh. Kalau laporan kalian nggak tebel, ya klip paper klip biasa cukup. Tapi kalau kalian laporan kalian tebel, ya klip yang hitam itu ya, yang agak besar gitu ya. Jadi nggak perlu dijilid sebelum final. Silahkan laporannya ditunjukkan itu aja. Karena saya nggak ingin kalian keluar uang terus menerus. Kalau hanya membongkar pasang, bongkar pasang, rasanya uangnya keluar banyak. Oke ya, jadi saya nggak ingin itu terjadi. Ya,
Oke, ya, koreksi dari asisten kalian atau saya ketika kita konsultasi itu sifatnya bisa unlimited. Ya, tergantung nanti asisten kalian atau saya sudah bilang, oke cukup, bisa diselesaikan, gitu ya. Oke, jadi sifatnya bisa bolak-balik seperti halnya mungkin kakak kelas kalian ini sekarang sedang pabrik atau bimbingan penelitian, sifatnya nggak ada akhirnya untuk masalah konsultasi. Di konsultasi bisa berkali-kali. Makanya tadi saya katakan seminggu kalian bisa nemui saya 3 kali silahkan, 5 kali silahkan, gitu ya. Bahkan nggak konsultasi juga silahkan, ya. Jadi terserah kalian, artinya up to you. Kalian udah dewasa, udah tahu mana yang butuh, mana yang enggak, gitu ya. Jadi saya nggak akan memaksa, nggak akan mengingatkan, tapi tergantung kebutuhan kalian. Oke, ya. Jadi saya nggak akan melakukan reminder atau memberi apa ya ancaman jalan enggak, ya santai aja. Bahkan nggak ada konsultasi, semuanya nggak konsultasi ya nggak apa-apa gitu ya, silahkan aja. Oke, ya tadi sudah saya katakan juga laporan akhir untuk masing-masing topik itu baru bisa kalian kumpulkan sebenarnya ketika saya ataupun asisten kalian itu menyatakan sudah cukup, sudah nggak, sudah revisinya sudah kalian kerjakan misalnya gitu ya. Jadi ketika itu sudah disampaikan oleh asisten kalian atau saya, artinya kalian sudah bisa mencetaknya dan menjilid, oke ya, atau diberi mika dan lain-lain gitu ya. Itu yang bisa di iniin ya, karena ini sifatnya soft file, sebenarnya saya nggak perlu jilid. Jadi ketika kalian sudah tunjukkan, dikumpulkan di laporan akhir itu bentuknya cukup soft file gitu ya. Jadi nggak perlu hard copy lagi gitu ya. Karena ya tadi ya, saya inginnya kita paperless aja gitu ya. Oke. Ya, deadline untuk mensubmit semua laporan itu ada di minggu ke-9. Ingat, minggu ke-9 tadi adalah minggu apa? Masih ingat tadi minggu 9 tadi minggu apa? Minggu apa? Minggu 9 tadi? Ranjaunya apa? Minggu 9 itu bertepatan dengan apa? Apa? Ada yang masih ingat? Minggu 9 itu minggu bertepatan dengan apa tadi? Minggu Inhal bukan, Pak? Oke, Minggu betul. tenang ya. Exactly, Inhal. Oke ya. Minggu 9 itu adalah minggu Inhal pertama. Oke. Jadi, laporan akhir kalian dikumpulkan ketika waktu Inhal pertama. Ya, di tanggal 14 tepat. Selesai nggak selesai, belum asistensi atau enggak, konsultasi atau enggak, gitu ya. Maksimal dikumpulkan di tanggal 14 November secara online. Nanti mungkin akan saya berikan link pengumpulannya, formnya, gitu ya. Jadi selesai nggak selesai dikumpulkan di minggu itu, gitu ya. Jadi saya katakan masing-masing topik itu waktunya sangat lama untuk nyusun laporan. Mungkin berbeda dengan plug yang lain. Makanya kenapa saya katakan kalau laporan kalian standar masih seperti plug lain, ya nilai kalian jadi nggak standar gitu ya. Ya, ingat, satu topik aja bisa sampai berapa minggu itu nyusun, ya, sampai minggu ke-9. Artinya hampir sekitar 9 sampai 7 sampai 9 minggu hanya untuk nyusun satu topik katakanlah gitu ya. Makanya saya ingatkan kalau laporan kalian standar ya nggak ada bedanya dengan plug yang lain gitu ya, dan nggak membahas dengan bagus gitu ya. Ya nilainya juga mungkin kurang gitu ya. Oke, jadi saya pastikan harusnya sudah sangat oke laporan kalian karena bukan laporan yang seperti biasa yang cuma hanya melaporkan nilai naik turun apa gitu ya, itu sepele bagi saya gitu ya. Jadi saya berharap pembahasannya utuh ya, mulai dari teoretikalnya dapat, ininya dapat gitu ya, alasannya bahkan gitu ya, referensinya kredibel dan lain-lain gitu ya. Jadi saya nggak berharap kalian bahasnya sepele, hanya sekedar naik turun nilainya sekian, titik giginya sekian, bekunya sekian, enggak ya, saya enggak mau seperti itu. Kalau hanya sekedar nilai ya biasa aja, artinya buat apa praktikum kalian lama-lama gitu ya. Oke ya, kalau suatu saat misalnya saya atau asisten kalian itu kalian karena kalian mungkin intens berkonsultasi misalnya gitu ya, misal karena kalian intens terus di suatu saat saya atau asisten kalian menyatakan laporan kalian sudah cukup, sudah nggak perlu direvisi lagi atau dikoreksi lagi, di saat itu silahkan laporannya bisa dikumpulkan. Misalnya di minggu keempat sudah saya katakan sudah bisa, sudah selesai ini, sudah bagus gitu ya laporannya. Silahkan dikumpulkan di minggu keempat untuk topik tertentu tadi. Ya, artinya nggak harus bersamaan. Ya, jadi
silakan dikumpulkan lebih dulu kalau memang laporannya sudah dikatakan bebas revisi atau bebas koreksi. Jadi tanpa nunggu sampai minggu ke-9. Jadi silahkan ya seperti halnya kakak tingkat kalian. Kalau sering konsultasi mungkin sidang maju pabrik atau maju penelitian itu lebih cepat mungkin gitu ya. Ya, sama halnya dengan kalian. Kalau kalian sudah saya nyatakan bebas revisi atau koreksi, laporannya juga silahkan atau boleh diajukan atau boleh dikumpulkan. Ya, jadi tidak perlu menunggu teman, tidak perlu nunggu sampai tanggal 14 November. Oke ya, karena kita bermain hukum alam aja, gitu ya. Siapa yang cepat, ya dia akan cepat nilai juga, gitu ya. Siapa yang lama, ya tadi nggak mau konsultasi dan lain-lain, ya silahkan nunggu sampai tanggal 14 November juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, di sini berlaku hukum alam juga, gitu ya. Jadi yang cepat ya cepat sidang mungkin atau cepat dikumpulkan, cepat dapat nilai, gitu ya. Makin lama nggak konsultasi, ngilang dan lain-lain, ya sudah, itu resiko, gitu ya. Jadi di sini akan saya coba latih kalian seberapa dewasa dan seberapa ini kalian, gitu ya, terhadap tugas kalian, laporan kalian, gitu ya. Oke, jadi nggak ada per minggu, tapi ya side effect-nya adalah kalian akan mengumpulkan di satu hari tertentu, ya tepat di hari Selasa ini, gitu ya. Oke, next kita lanjut ya. Ya, jadi kalau kalian tidak nyusun laporannya dengan high order thinking skill, HOTS, ya, kalau kalian perfectly semuanya, gitu ya, pre-test, soft skill dan lain-lain perfectly, tapi laporan kalian itu tidak HOTS, gitu ya, tidak menggunakan high order thinking skill, nilai tertinggi itu B, itu tertinggi loh ya, bukan nih, gitu ya. Jadi nilai tertinggi kalian itu maksimum B, ya. Jadi saya ingatkan, kalau kalian nggak menggunakan HOTS di dalam menyusun laporan akhir praktikum, ya, mungkin makanya tadi kelompoknya atau kelasnya Ikro juga ngalami itu, gitu ya. Karena laporan praktikum tidak ada HOTS-nya, biasa-biasa aja, hanya sekedar menyampaikan nilainya naik turun, ketika dihitung menggunakan rumus ketemunya nilai K atau nilai ininya sekian, itu biasa gitu ya. Apa yang kalian mau bahas apa itu yang penting gitu ya. Kenapa kok nilai K muncul sekian itu mungkin lebih penting. Asalnya dari mana? Mungkin ada nggak komparasinya? Mungkin ada nggak literasi pendukungnya? Mungkin ada nggak ininya? Mungkin itu lebih penting gitu ya. Jadi di sini ada logika berpikir tingkat tinggi kalian yang saya ingin lihat ya. Terus kalian bisa nggak mengaitkan antara praktikum kimia fisika ini dengan kuliah kimia fisika secara teoritis di kelas atau materinya di kelas ya, bab apa yang mendukung itu ya, terus ininya seberapa sambungannya. Oke ya, bukan hanya sekedar melaporkan ya dari sini kami dapatkan makin banyak garamnya atau makin banyak ininya nilainya makin rendah, bukan, itu biasa aja gitu ya. Ya semua orang tahu, bahkan anak SMP aja juga tahu, kalau hanya sekedar baca grafik turun aja nggak usah dibuat narasi aja bisa gitu ya. Ingat, ini bukan hanya sekedar menarasikan grafik atau membuat tabel, bukan ya. Jadi saya minta buat laporan yang ada high order thinking skill-nya, odds-nya, gitu ya. Jadi itu kalau enggak tadi nilai akhir kalian mungkin maksimal hanya B, itu aja maksimal, gitu ya. Jadi saya ingatkan jangan kaget nanti lihat kelompoknya Ikro kemarin mungkin sampai ada yang bahkan D kalau nggak salah atau sampai C gitu ya. Nah, mungkin plak lain nggak pernah terjadi gitu ya. Ya, plak lain itu nggak pernah terjadi mungkin nilainya mungkin selalu lumayan bagus lah gitu ya untuk praktikum gitu ya. Tapi kalau di plak saya nggak mau kalian hanya sekedar datang ngambil labu gitu ya, misalnya manasin, tulis data, selesai pulang, minggu depan dikumpulin laporannya gitu ya. Ya, saya nggak mau hanya sekedar kalian sebagai pelaksana gitu ya. Tapi kalian juga harus sebagai pemikir karena kalian itu adalah bachelor degree. Ya, kalian bukan seorang ya, diploma D3 D4 bukan. Kalian itu bachelor degree, pemikir. Ya, kalau mereka seperti itu saya maklumi gitu ya. Kalau saya punya bimbingan di Politeknik misalnya, ya mereka hanya melakukan tanpa perlu membahas atau pakai HOTS, saya maklumi gitu ya, karena mereka memang memang nggak harus sampai situ bahkan gitu ya, tapi karena kalian S1 bachelor degree, saya minta kalian memang harus seperti ini gitu ya. Ya jadi kalau kalian hanya melaporkan data, ya nilai kalian juga hanya dilaporkan maksimal seperti ini gitu ya. Ya itu ya, clear. Terus mungkin saya ingatkan juga di laporan akhir, introduction, material methods, ya metodologi dan lain-lain bisa dirubah dari buku kalian atau dari buku panduan praktikum ya. Jadi saya
bebaskan semua introduction tujuan praktikum silahkan dirubah. Yang nggak boleh dirubah cuma satu. Saya ingatkan, judul praktikum. Judul praktikum konsisten, nggak ada yang mau merubah. Tujuan praktikum boleh dirubah. Misal, di buku kalian itu hanya nulis satu aja tujuan praktikum. Tapi kalian memang merasa, Pak, saya ada 10 nih Pak tujuannya. Silahkan ditulis 10. Gitu ya. Atau sebaliknya, di buku panduan kalian ngomong tujuannya ada 3, tapi kan hanya merasa dapat satu aja. Ukur apa misalnya gitu ya. Cukup tulis satu aja tujuannya. Oke ya. Tujuan, introduction, pendahuluan, material methods, metodologi gitu ya. Alat bahan, semua boleh dirubah sesuaikan dengan keadaan kalian selama di lab. Tidak ada ceritanya tetap ya, apalagi kalau kalian baca buku panduan kalian praktikum, itu rasanya introduction sangat singkat. Apa iya dasar teori cuma 2 paragraf gitu ya? Ya, jadi saya sarankan kalian pahami lagi, cari lagi dasar teori sebanyak-banyaknya, baik dari jurnal, buku yang kimia fisika yang kita pakai di kelas selama kelas teori gitu ya, dan lain-lain. Rasanya itu sudah sangat urgent, mumpuni, gitu ya. Ya, jadi nggak ada alasan sulit Pak, nggak dapat dasar teorinya. Saya yakinkan nggak, pasti ada, gitu ya. Kalau kamu sulit, silahkan minta ke saya sharing ini kalian, ya, saya sharing dasar teorinya atau bukunya atau referensinya. Ya, jadi nggak ada kata sulit di kamus saya, gitu ya. Yang ada kalian mau atau enggak, ya. Ya, jadi bimbingan saya nggak ada kata sulit. Yang ada mereka mau mencari atau enggak, ya. Ketika mereka mau mencari pasti akan bisa lari, gitu ya. Kalau enggak, ya sekalian stagnan. Kalian merasa sulit, udah sulit nggak dapat Pak. Terus kalian juga nggak berani ngomong ke saya, speak up ke saya, sudah selesai, gitu ya. Jadi kalau kalian merasa sulit, nggak dapat, silahkan komunikasikan. Makanya tadi ada waktu konsultasi. Konsultasi itu bisa macam-macam. Nggak harus konsultasi masalah data, nggak harus masalah pembahasan. Bisa aja kalian konsultasi masalah, Pak, saya nggak nemu referensinya. Silahkan. Jadi kalau kalian ngomong kurang enak, saya juga nggak tahu kurang enaknya di mana, gitu ya. Jadi saya sudah sediakan welcome dengan kalian kalau kalian ada apa-apa. Ya, bahkan kalian silahkan beradu dengan kakak tingkat kalian yang konsultasi penelitian atau pabrik, gitu ya. Jadi kalau kalian konsultasi dengan saya, ada yang nunggu penelitian atau pabrik, mereka biarkan mengantri nggak masalah. Ya, meskipun kalian masih semester 3 atau semester 1 bahkan nggak ada masalah bagi saya. Itu hukum alam aja, gitu ya. Ya, jadi nggak ada alasan mereka senior kalian atau sedang penelitian atau sedang pabrik, tapi karena datangnya telat duluan, nggak. Ya, di sini kita profesional. Datang ke kakak kelas kalian telat ya harus antri, gitu ya. Ya, jadi nggak profesional. Di sini kita profesional, gitu ya. Oke, oke. Referensinya saya minta 5 tahun terakhir. Jadi di laporan kalian nggak ada lagi referensi tua, bahkan sampai tahun 60-an, 80-an itu referensi apa, gitu ya. Saya minta referensi 5 tahun terakhir. 2019 itu paling kuno, gitu ya. Jadi kalau kalian pakai 18, ya pasti saya coret, gitu ya. Ya, jadi saya rasa banyak referensi. Jadi kalau kalian ngomong Pak nggak ada referensi, hampir nggak mungkin. Ya, karena 1 tahun jurnal itu mengeluarkan bisa lebih dari 1 juta artikel. Jadi rasanya kalau kalian cari nggak ada, saya bingung. Kalian cari di mana, gitu ya? Atau cara mencari kalian seperti apa, gitu ya? Jadi ketika kalian bilang nggak ada atau nggak menemukan, itu kalian nggak tahu keywordnya atau ada apa di kalian, gitu ya? Oke ya, itu yang saya ingatkan. Oke, ya. Referensinya juga harus kredibel, artinya dari MSJS boleh, jurnal boleh, book chapter boleh, buku boleh, proceeding boleh, silakan. Intinya bukan yang dasarnya dari Blogspot, Wikipedia, Akademia, bukan. Ya, karena itu semuanya isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi carilah daftar yang kredibel. Misalnya, selain ini kalian punya lagi, Pak, saya mau tanya ini kredibel nggak? Hal seperti itu silakan dikonsultasikan via WA, silakan ketemu langsung kalau kita ketemu di kampus silakan. Setelah kelas silakan, setelah praktikum atau pas praktikum juga silakan. Ya, pokoknya kalian kalau bisa kontak saya silakan dikontak atau ditanyakan. Pak, saya ragu, Pak. Ini tuh termasuk kredibel atau enggak? Silakan ditanyakan. Ya, oke. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan. Jadi nggak ada alasan wah sulit karena saya ini gitu ya nggak ada alasan jadi silakan ditanyakan. Oke, untuk lampiran gitu ya
Saya hanya minta kalian gitu ya. Jadi materi-materi tambahan gitu ya, itu tidak dilampirkan atau digabungkan di dalam satu laporan akhir kalian. Contoh, biasanya kalian itu kan suka melampirkan MSJS. Kalau itu secara praktikum kemarin-kemarin, betul? Kebanyakan melampirkan MSJS ketika di laporan akhir praktikum. Sekarang saya nggak minta kalian melaporkan itu. Yang saya minta hanyalah kalian ya melaporkan atau melampirkan lembar ini ACC yang jadi ACC oleh praktikan di setiap minggunya. Jadi kalian akan ada laporan sementara kan ya. Lembar itu yang akan dilampirkan. Cukup lembar laporan sementara aja. Tidak ada lembar yang lain, MSDS, jurnal atau apapun nggak perlu dilampirkan. Karena saya nggak ingin itu membebani kalian untuk ngeprint, nambah halaman, jadi enggak. Saya ingin lihat laporan kalian tuh tanpa lampiran setebel apa sih? Karena biasanya laporan kalian itu tebel lampirannya, bukan tebel isinya. Gitu ya. Isinya itu cuma sehalaman, pembahasan itu cuma sehalaman gitu ya, selembar gitu ya. MSDS-nya aja H2O itu bisa 10 halaman misalnya. Ya, bayangkan. Laporan kalian yang kelihatannya tebel itu hanya tebel lampirannya, bukan tebel isinya. Ya, itu saya nggak suka gitu ya. Jadi tebel karena tebel isi, bukan tebel karena tebel lampiran. Nggak ada ceritanya tebel lampiran gitu ya. Jadi kalau dengan saya tebel tebel karena isi, bukan karena tebel lampiran. Ya, oke ya. Jadi nggak ada ceritanya, wah kelihatannya laporannya tebel, ini ya berbobot gitu ya. Iya, bobotnya berapa kilo itu gitu ya. Ya, tapi isi secara ilmunya kurang mungkin gitu ya. Oke, saya ingin laporannya tadi pakai hot sehingga yang tebel sekarang adalah pembahasannya, intronya, kesimpulan dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya yang tebel adalah lampirannya. Lampiran cukup satu lembar. Adalah laporan sementara kalian yang ada di ACC saya atau asisten kalian, tergantung topiknya apa. Ya, jadi nggak ada tebel karena lampiran. Ya, jadi saya nggak menginginkan kalian seperti itu. Jadi laporannya kalau memang tipis ya tipis aja gitu ya. Kalau misalnya hanya 10 halaman ya silahkan 10 halaman gitu ya. Oke, itu ya. Terus yang ke-12 kalau kalian telat ya di dalam mengumpulkan laporan akhir praktikum maksimal di tanggal 14 ini tadi, artinya ya mau nggak mau kalian bisa jadi mungkin nilainya ini gitu ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan semua laporan praktikum tapi nggak ada satu atau dua nggak mengumpulkan, ya B aja hampir nggak mungkin. Jadi nilai tertinggi aja kalau kalian skillnya bagus, praktikum ikut terus, gitu ya. B itu aja dia paling tinggi, gitu ya. Jadi saya ingatkan meskipun laporan praktikum itu kecil, tapi di tanggal 14 November itu tetap harus dikumpulkan semuanya. Jadi nggak ada alasan nggak mengumpulkan. Maka tadi saya bilang selesai nggak selesai, 14 November harus selesai. Makanya setelah saya jelaskan di minggu ini, keluar dari Zoom ini, silakan mulai dipikirkan strateginya seperti apa. Apalagi topiknya tadi masing-masing kelompok udah dapat topik gitu ya. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya bingung gini-gini. Rasanya semua sudah ada. Bahkan nanti akan saya berikan juga video di YouTube penjelasan untuk beberapa topik. Jadi rasanya juga nggak ada ceritanya kalian, Pak, saya awam nggak belum pernah melakukan ini itu. Ya, ya semuanya awam gitu ya. Kalau yang namanya praktikum apalagi minggu pertama pasti awam. Mana ada yang langsung pro gitu ya. Oke ya, itu beberapa aturan, 12 aturan kira-kira di dalam kalian menjalani atau membuat laporan praktikum di semester ini. Gitu ya. Oke, kita ke next ya. Ya, di dalam membuat laporan atau praktikum kalian selama satu semester ini, saya selalu ya entah itu kuliah teori atau kita praktikum, saya selalu beri kalian dengan tambahan, gitu ya. Artinya supplementary materials, gitu ya. Jadi nggak saya biarkan kalian kosongan atau mencari sendiri atau hilang jalur atau lain-lain, gitu ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi juga di kalian, gitu ya. Jadi selalu saya berikan suplemennya, gitu ya. Oke, pertama ada buku. Ini kita pakai Atkin salah satunya. Jadi kalian bisa pakai Atkin. Kalau kemarin di buku kalian nggak pakai ini gitu ya. Jadi sekarang silahkan pakai Atkin. Ini Atkin. Jadi karangannya Prof. Atkins. Buku ini nanti edisi 11. Jadi ini juga baru. Jadi nggak ada ceritanya kalian nggak dapat nanti. Nanti semuanya akan dapat soft copy-nya gitu ya. Bisa kalian download. Yang kedua adalah buku kalian sendiri di kelas. Kemarin sudah saya katakan di kelas teori semuanya sudah sama ya bukunya ya tentang
warna merah itu bukunya thermodynamics itu, gitu ya. Jadi itu bisa kalian gunakan juga sebagai acuan. Jadi ada dua buku utama mestinya, Atkin dan ini ya. Jadi bukunya yang sedang kalian pakai di kuliah di kuliah kimia fisika ya. Oke, buku ini tahun 2018. Makanya saya bilang kita sebenarnya nggak pakai ini karena ini juga sudah kuno sebenarnya, gitu ya. Jadi bukunya sudah di tahun 2018, tapi insya Allah masih oke lah, masih proven, gitu ya, untuk kalian gunakan. Oke, yang kedua ada buku ini, ya, karangannya Andreas Hoffman. Ini juga sama, buku di tahun 2018. Buku ini bisa kalian pakai, gitu ya. Jadi buku ini cukup menarik, karangannya Andreas Hoffman. Ya, and the last ada bukunya ini Vipul Mehta, Profesor Vipul Mehta. Ya, jadi buku ini tahun 2019. Ya, jadi paling tidak ada 3 buku ini plus 1 buku di kelas kalian. Paling tidak sudah ada 4 buku. Jadi kalau kalian nggak bisa membahas, nggak bisa membuat hitungan yang macam-macam, berarti mungkin kalian belum membaca 4 buku ini, gitu ya. Karena 4 buku ini sudah sangat mensupport kalian. 1 buku di kelas yang merah itu, thermodynamics itu, plus 3 buku ini. Rasanya sudah sangat cukup. 3 buku ini juga sudah tebal, gitu ya. Jadi rasanya sudah lebih dari cukup untuk hanya sekedar membuat laporan akhir praktikum. Oke ya. Jadi nggak ada ini ya, kalian nggak ada alasan untuk Pak nggak nemu Pak, rumus itu nggak ada di buku ini. Ya, jadi saya ingatkan equation rumus nggak harus selalu yang ada di modul atau buku panduan praktikum kalian. Boleh kalian kembangkan sendiri sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Namanya aja HOTS, High Order Thinking Skill, gitu ya. Jadi di sini pun skill kalian juga dilihat. Makanya tadi ada penilaian soft skill, gitu ya. Jadi soft skill itu bukan hanya di lab doang, tapi soft skill di luar lab ya, seperti ini, membuat laporan, soft skill ngapain, macam-macam, gitu ya. Jadi soft skill itu yang akan saya nilai. Jadi kalian pastikan high order thinking skill-nya sudah main, sudah dapat, gitu ya. Oke, yang kedua saya bekali kalian dengan sampel chapter. Ya, jadi di dalam nyusun laporan paling tidak ada beberapa bagian ini. Ada cover, ada approval sheet, lembar pengesahan, ada mungkin kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel kalau ada. Ini tentatif, tapi yang harus ada adalah daftar isi. Daftar gambar, daftar tabel itu tentatif sifatnya, boleh ada, boleh enggak. Jadi nggak harus ada, tapi kalau kalian ingin rapi, ya diberi. Gitu ya. Abstrak ada, saya minta ada abstrak. Abstrak itu maksimal cuma 250 kata, cerminan dari ringkasan dari seluruh laporan praktikum kalian. Jadi satu laporan ya pasti ada satu abstrak, satu topik satu abstrak, gitu ya. Satu topik, satu laporan, satu abstrak. Oke, maksimal hanya 250 kata, tidak lebih. Makanya kenapa juga saya minta laporan akhir kalian diketik. Karena kalau kalian tulis tangan, pasti kalian juga akan bingung untuk menghitung jumlah katanya itu gimana, gitu ya. Tapi kalau kalian ketik, menghitung kata itu sangat mudah. Bahkan nggak sampai 1 detik aja udah kalian tahu berapa kata itu yang kalian tulis, gitu ya. Oke, ini adalah contoh abstrak, ya. Terus ada introduction. Introduction buatlah sebagus mungkin. Sudah saya katakan juga, tidak harus sesuai dengan apa yang ada di modul. Silahkan keluar dari modul, bahkan lebih bagus. Makin panjang intronya misalnya juga makin komprehensif. Ada yang dulu sampai intro tuh bisa 5 halaman. Jadi cuma hanya menyampaikan pendahuluan aja bisa 5 halaman. Itu saya rasa oke. Jadi nggak ada alasan juga untuk sulit, gitu ya, intro. Apa pentingnya praktikum ini? Di dalam intro harus ada itu, gitu ya. Kalian misalnya praktikum titik-titik beku, penentuan titik beku, gitu ya. Atau penurunan titik beku, gitu ya. Apa sih urgensinya kalian praktikum itu kan harus tahu, gitu ya. Penerangan titik beku ini aplikasinya di mana, kegunaannya seperti apa sih, gitu ya, dan lain-lain. Itu kan muncul di intro, gitu ya. Ya, alasan kalian praktikum itu apa, topik itu? Apa pentingnya? Relevan nggak dengan industri misalnya? Relevan nggak dengan ini? Ya kan? Nggak hanya sekedar kalian nyampur-nyampur, gitu ya. Ini dicampur diberi garam misalnya, gitu ya. Nggak hanya sekedar itu, gitu ya. Ya kalau sekedar itu, anak SMP aja baca panduan kalian atau baca buku pedoman kalian praktikum itu, saya yakin bisa, gitu ya. Nggak perlu kalian, saya rasa. Kalau saya beri anak SMP bahannya sama seperti kalian praktikum, gitu ya, terus saya juga berikan panduan pedoman praktikum, saya rasa bisa anak SMP, gitu ya, nggak perlu kalian rasanya, gitu ya.
Ya, tapi apa bedanya antara kalian dengan anak SMP itu? Gitu ya. Oke ya, jadi tekankan itu karena kalian itu udah S1 gitu ya. Harusnya harusnya laporannya nggak seperti laporan mereka anak SMP yang sekedar melaporkan gitu kan sama gitu ya. Ya, apa bedanya kalau hanya sekedar ini makin tinggi suhunya, maka ininya makin tinggi, makin rendah suhunya itu laporan apa gitu ya. Jadi saya rasa nggak dapat feel-nya kalau kalian harus seperti itu gitu ya. Oke, setelah intro ada tujuan, learning goals. Jadi tujuannya apa di dalam praktikum? Sudah saya katakan, tujuan ini boleh berbeda, nggak sama juga dengan eh, tujuan praktikum di modul misalnya, ya. Misalnya di modul hanya satu tujuan, tapi kalian merasa, Pak, saya kan tambahkan, Pak, saya tambahkan ngitung energi Gibbs misalnya. Di praktikum di modul itu nggak dihitung Pak energi Gibbs, tapi saya bisa ngitung energi Gibbs dengan data yang ada. Silahkan ditambahkan tujuannya. Kalau kalian merasa dengan data atau praktikum yang ada itu sudah bisa ngitung yang lain selain yang dihitung dari atau yang emang tujuan awal dari modul itu sendiri. Oke ya. Jadi nggak ada alasan kalian untuk nggak menambahkan. Jadi tadi ya. Jadi silahkan critical thinking kalian dikembangkan. Ya. Oke. Ya. Jadi misalnya ini yang saya merah-merah ini adalah learning goals-nya. Tujuannya itu ini. Gitu ya. Misalnya tujuannya apa sih? Mayornya apa? Gitu ya. Jadi ada tujuannya misalnya. Jadi nggak mungkin orang bikin penelitian atau praktikum itu nggak ada tujuan itu nggak mungkin. Gitu ya. Ya, kamu ngapain praktikum sampai seharian 3 jam itu ngapain? Kalau kamu nggak ada punya tujuan, gitu ya. Ya mending di kos tidur aja gitu ya. Ya kan? Ya, ngapain kalian? Apa hanya sekedar cari nilai gitu ya? Nah, jadi saya rasa enggak harusnya, gitu ya. Oke. Next ada material and methods. Di sini bisa dibuat sub-sub seperti ini. Subbab 21, 22, 23, 24 silahkan. Jadi saya ingatkan juga tidak harus seperti yang ada di modul. Ya, keluar dari modul. Metodologinya bisa kalian buat sendiri. Jadi nggak ada alasan, Pak, apa saya boleh nambahkan nih? Maka tadi saya bilang, sesuaikan dengan kondisi real di lapangan atau di laboratorium. Misalnya di laboratorium, ternyata saya nggak pakai ini ya Pak, gitu ya. Tapi di modul ada alat ini atau misalnya chemical ini, gitu ya. Kalau kalian merasa nggak pakai selama jalannya praktikum, ya bisa ditulis. Buat apa ditulis? Gitu ya. Tapi kalau kalian merasa, bahkan sebaliknya, kalian tuh nggak ada di modul, misalnya pakai corong pisah. Tapi karena tadi kalian ingin ngitung macam-macam, ngitung energi aktivasi, ngitung misalnya kelarutan misalnya gitu ya, atau yang lain, kalian pinjam tuh misalnya ke laboran gitu ya, pinjamlah corong pisah. Sehingga yang di modul semula nggak ada corong pisah, sekarang kalian tambahkan corong pisah, ya silahkan gitu ya. Karena memang itu adalah sesuai kebutuhan dan memang realitanya kalian memang di lapangan seperti itu gitu ya. Oke ya. Jadi artinya nggak saklek, nggak 100% ikut modul. Silahkan. Bahkan kalian menambahkan variabel. Misalnya, Pak, di modul hanya sekedar ini jadi, Pak. Nggak ada variabel. Tapi saya ingin mempelajari, Pak, pengaruh konsentrasi garamnya terhadap suhu misalnya. Ya silahkan ditambahkan. Meskipun itu bukan bagian dari modul. Tapi yang penting tujuan utama modul atau penelitian atau praktikum yang ada di modul itu sudah tercapai. Minimal standarnya adalah itu. Ya. Jadi kalau kalian menambahkan variabel, menambahkan macam-macam, itu silahkan dieksplor sendiri. Ya, jadi nggak ada ceritanya kalian nggak bisa kreatif. Creativity kalian sekarang saya tantang, gitu ya. Jadi sekreatif apa sih kalian di dalam membuat suatu laporan akhir penelitian, laporan akhir praktikum ya. Ya, jadi saya ingin tahu juga, oke ya. Oke, kira-kira kan seperti ini. Ya, jadi ini adalah contoh dari sub-subbab. Jadi silahkan kalian buat subbab seperti itu, gitu ya. Next ada hasil dan pembahasan. Ya, ini pun juga bisa disubbab seperti ini, bukan seperti biasanya kalian selayaknya nyusun laporan seperti semester-semester kemarin kalau belum di kelas saya. Biasanya kebanyakan hanya langsung nggak ada subbabnya, langsung gambar atau apa dibahas. Oke, di riset and discussion saya ingatkan, jangan ada kata-kata atau kalimat yang ngomong metodologi. Contoh, di sini kalian ngomong, ya pada penelitian ini dicampurkan. Dicampurkan seperti itu, atau kata-kata atau kalimat seperti itu sudah ada di metodologi penelitian di sini, bukan ada di riset and discussion. Riset and discussion hanya murni membahas tentang hasil yang kalian peroleh selama praktikum. Nggak ada lagi di sini ditambahkan bla 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 apa diapain, nggak. Semua itu sudah ada di
material method. Di sini pure hanya pembahasan riset and discussion. Nggak ada lagi mengulangi atau yang namanya bagian dari prosedur percobaan atau penelitian atau praktikum gitu ya. Jadi nggak ada lagi ya. Oke, kebanyakan dari kalian laporan-laporan jiplak lain masih seperti itu. Kalau nggak percaya kalian nanti baca teman kalian jiplak lain. Ya, saya yakinkan laporan teman jiplak lain pasti di riset discussion itu pasti mengulas lagi tentang metodologi dari praktikumnya. Ya, saya nggak mau itu terjadi. Jadi pure hanya sekedar hasil dan pembahasan. Oke, ya ini adalah contoh saja. Oke, terakhir conclusion. Ya, conclusion ini only you conclude the result and discussion. Ya, kalau abstrak ini menyimpulkan semuanya, mulai dari intro until result discussion, tapi conclusion ini hanya menyimpulkan dari result and discussion. Lainnya nggak perlu dimasukkan di kesimpulan. Oke ya, tolong bedakan antara intro, antara abstract and conclusion. Ya, abstract and conclusion is different, not similar. Gitu ya. Jadi tolong bedakan. Ya, jadi kebanyakan dari kalian kesimpulan tuh ya nulis abstrak lagi gitu ya. Apa bedanya abstrak sama kesimpulan? Gitu ya. Oke, tolong dibedakan dari sekarang. Oke, and the last ya di part itu ada referensi. Saya menggunakan Harvard. Sudah umum. Bahkan yang ikut saya semester 1 kayak Okta aja udah pakai itu Harvard ya. Ya, jadi bukan kali pertama menggunakan Harvard, apalagi beberapa dari kalian kebanyakan kan sudah pernah ikut saya gitu ya. Jadi Harvard style ini bukan asing untuk kalian, gitu ya. Jadi ini adalah yang umum kita gunakan di beberapa kelas saya kalau kalian ikut saya semester 1 2 gitu ya. Jadi menggunakan Harvard style seperti apa, jadi nggak perlu kita bahas gitu ya. Oke, kira-kira ya seperti inilah mendekati ini gitu ya. Oke. Ya, suplementary selanjutnya saya berikan tadi Harvard style tadi guidebooknya, cara nulisnya. Jadi di sini sudah lengkap Harvard style-nya seperti apa. Jadi kalian bisa pakai sebagai acuan kalian. Oke ya. Selanjutnya saya berikan link YouTube, beberapa link YouTube. Jadi kalian nggak ini. Jadi ini ada sekitar 7 link. Jadi rasanya dari 9 topik saya sudah berikan 7. Jadi nggak ada alasan juga sebelumnya Pak saya belum lihat teman saya praktikum Pak saya belum ini enggak ya. Jadi semuanya sudah siap ya. Jadi nggak ada alasan juga. Oke ya. Diskusinya sudah ada juga. Saya bantu beberapa di angkatan atas-atas kalian sudah pernah berdiskusi. Jadi saya rasa sebenarnya kalian tinggal lihat aja mau melihat recordnya atau enggak gitu ya. Jadi diskusi dan lain-lain rasanya sudah ada. Bahkan beberapa question sudah saya sampaikan juga di sini. Oke ya, dari 9 sudah ada 4 yang saya berikan. 5 ya, maaf ya, ada 5 topik yang saya berikan. Jadi kalian bisa simak kakak kelas kalian diskusi itu sudah ada semua. Jadi rasanya kalian kalau enggak bisa membahas aneh gitu ya. Karena pembahasannya sudah ada beberapa saya record gitu ya. Oke, ya. Ini suplemen yang kelima. Ya. Oke. Di responsi 1 ya kita bahas responsi ya. Di responsi 1 saya minta tugas kalian itu membuat short video. Ya, responsi 1 saya minta ingat-ingat ya. Saya ingin membuat kalian short video di praktikum minggu ketiga tanggal 19 September. Oke ya, clear ya? Cocok dengan kalian yang tadi lihat minggu ketiga kita tanggal 19 September. Pastikan cek ulang data kalian atau cek ulang slide-slide sebelumnya tadi. Minggu ketiga itu adalah 19 September. Artinya kita ketemu 2 minggu lagi. Minggu depan itu praktikum seperti biasa. Ya, tapi video yang kalian buat itu adalah video di praktikum minggu ke-3, week 3. Ya, ingat. Jadi siap-siap week 3 kalian akan buat video untuk topiknya masing-masing. Jadi topik minggu ketiga tolong disiapkan. Apa? Semua kelompok tadi sudah dapat. Ya, kira-kira minggu ketiga topiknya apa? Itu yang akan kalian buat sebagai video untuk responsi 1. Oke ya, jadi video untuk responsi 1 adalah respons satunya adalah berupa video. Videonya dari mana topiknya? Topiknya adalah sesuai topik di minggu praktikum ketiga. Ya, di tanggal 19 September, 2 minggu lagi. Jadi minggu depan, kenapa kok nggak minggu depan?
pertimbangan saya adalah minggu depan kalian untuk waktunya untuk beradaptasi. Jadi saya ingin kalian beradaptasi dengan lab, alat-alatnya, topik-topik praktikumnya. Ya, harapannya di minggu ketiga praktikum di tanggal 19 September sudah siap, sudah well known kalian dengan alatnya, dengan teman kalian, dengan macam-macam, sudah bisa memaintenance waktu kerja di lab dan lain-lain. Ya, sehingga saya berharap di minggu ketiga tanggal 19 September kalian sudah bisa tag video dengan bagus. Oh, kira-kira saya butuh tag apa ya? Videonya dari mana dan sudah bisa diperkirakan. Oke ya, jadi nggak ada alasan Pak nggak siap, sudah saya katakan hari ini, gitu ya. Jadi responsif satu bukan dadakan, responsif satu sudah jauh-jauh hari saya sampaikan ke kalian. Nggak ada ceritanya dadakan di kelas saya atau di plak saya, gitu ya. Semua sudah sangat jauh-jauh hari, nggak ada nggak ada dadakan, ya. Karena saya nggak suka yang mendadak juga, gitu ya. Oke, ya ini yang akan saya nilai di dalam video kalian. Jadi videonya minimal 30 menit, maksimal 60 menit. Jadi ingat, malah nggak boleh lebih lama dari 1 jam. Kalau kalian lebih lama dari 1 jam, malah nilai kalian berkurang, gitu ya. Jadi videonya minimal 30 menit, maksimal 60 menit. 30 menit 1 detik gimana Pak? Silahkan, selama memenuhi aturan, gitu ya. Jadi nggak perlu ditanyakan. Pak, saya cuma bisa bikin 30 menit 1 detik. Silahkan, yang penting udah memenuhi aturan kan, ya. Jadi nggak usah ditanyakan, gitu ya. Jadi intinya nggak kurang dari 30 menit dan juga nggak lebih dari 60 menit. Ya, videonya harusnya cukup singkat, ya. Jadi terangkan apa novelty-nya, apa kebaruannya dan lain-lain, penjelasannya seperti apa. Silahkan dibuat video yang bagus. Inovasinya di mana, praktikum kalian ya. Jadi kayak tadi, inovasinya Pak, saya ingin nambahkan penghitungan energi Gibbs. Silahkan. Apalagi ingat, kalian di kimia fisika teori juga ada tugas kan ya, membuat mini eksperimen ya. Siapa tahu ini bisa jadi bagian mini eksperimen kalian, saya ingatkan. Ya, jadi saya ingatkan, silahkan juga kesempatan praktikum ini dipakai, apalagi kalau kalian butuh chemical, di lab itu free. Selama jalannya kita praktikum, kalian bisa nyambi juga, membuat videonya praktikum kimia fisika, dan membuat bagian mini eksperimen dari kimia fisika kelas teori. Artinya, silahkan chemical-chemical di lab dimanfaatkan selama jalannya praktikum. Jadi nggak ada alasan, Pak, kita harus beli nggak Pak mini eksperimen praktikum kimia fisika kelas teori? Nggak harus. Kalau kalian bisa ngambil di lab atau pakai bahan di lab, ngapain nggak? Boleh gitu kan? Kan kalian udah bayar SPP kan? Nah, ya, ngapain harus beli chemical lagi gitu ya? Jadi kalau saya ya pakai-pakai aja silakan, gitu ya. Memang itu karena itu juga jatah kalian gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalian pakai chemical di laboratori. Yang penting adalah gimana kalian memanage waktunya pas antara praktikum, take video, mungkin juga take video yang lain untuk kimia fisika kelas teori gitu ya. Gimana caranya? Atau ini eksperimennya gimana caranya yang pas? Ya, hanya masalah itu tadi. Makanya saya ingin kita akan ngambil di minggu ketiga, praktikum topik kedua, gitu ya. Oke, jadi persiapkan dengan baik. Oke, ya, ini beberapa ketentuan yang harus ada di dalam video kalian. Yang pertama, judul pekerjaan kalian. Contoh, kalau kalian tadi memodifikasi praktikum kalian, judulnya tidak harus selalu sesuai dengan judul praktikum. Contoh, judulnya penurunan titik jijih, penurunan titik buku atau kenaikan titik jijih. Bukan seperti itu. Judulnya bisa dirubah. Misalnya kalian ingin merubah menjadi misalnya penurunan titik beku dari apa misalnya gitu ya. Silahkan diubah seperti itu. Sekreatif kalian sesuai dengan novelty atau inovasi kalian tadi apa. Misalnya lagi judulnya berupa studi energi aktivasi pada apa. Silahkan. Tidak harus judul praktikum. Di sini judulnya bebas, up to you. Gitu ya. Oke, jadi nggak ada judul praktikum. Yang praktikum topiknya ya tadi. Contoh judulnya apa? Praktikum topiknya sesuai tadi, 9 tadi. Salah satu dari 9 topik tadi. Misalnya topiknya adalah penurunan titik jidih, kenaikan titik beku atau apa. Kenaikan titik jidih atau penurunan titik beku misalnya. Gitu ya. Jadi itu adalah topiknya. Tapi title of work itu tidak harus sesuai dengan praktikum topik. Boleh berbeda. Tergantung apa yang kalian eh, pelajari. Gitu ya. Atau kalian buat, atau inovasi kalian. Gitu ya. Ya, videonya high resolution. Gitu ya. Dan waktu pengumpulannya juga di tanggal 14 November. Ingat, pengumpulan laporan akhir kalian juga di tanggal 14 November.
pengumpulan short video atau responsi satu itu juga di tanggal 14 November. Jadi sekarang timing kalian silakan di plan gitu ya. Jadi saya nggak tahu timing kalian seperti apa. Yang penting di tanggal 14 November deadline-nya adalah mengumpulkan itu. Kalau saya selesai duluan Pak, gimana? Boleh. Minggu depan selesai misalnya setelah praktikum 2 minggu lagi, minggu depan tanggal berapa 30 berapa itu selesai. Kalian mau mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Nggak ada masalah. Jadi ya kayak seperti tadi, siapa cepat dia mungkin akan dapat koreksi dulu gitu ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan langsung di tanggal 14 ya nggak apa-apa. Tanpa ada koreksi, artinya saya nggak akan memberikan koreksi, masukan, dan lain-lain. Tapi kalau kalian mengumpulkan duluan sebelum tanggal 14, dan ada diskusi atau koreksi atau ini, mungkin siapa tahu video kalian bisa diperbaiki lagi. Oke ya, dan memaksimalkan nilai kalian untuk responsi satu. Oke, itu yang mau saya reminder, gitu ya. Oke, tugas-tugas tadi, responsi tadi, satu tadi sifatnya individu, bukan berkelompok, ya. Jadi kalau laporan praktikum juga individu, responsi satu sifatnya individu, bukan nilai kelompok, ya. Jadi pastikan kalian juga bekerja secara individu. Gimana tag videonya ya silahkan. Apakah kalian saling individualis sehingga nggak mau ngambil video teman kalian gitu ya? Nah, saya juga persilahkan kalian gimana. Apa nggak bisa juga pakai tripod atau yang lain? Silahkan. Itu nggak ada masalah bagi saya. Yang penting adalah creativity kalian. Oke, ini lokasi atau link-link untuk download buku dan lain-lain. Jadi kalian bisa download buku dan lain-lain itu di sini gitu ya. Termasuk tadi contoh laporan bisa kalian download di sini dan Harvard Style bisa kalian download di sini. Oke ya. Ya nanti kita akan share di sini. Ya video-video tadi pun yang tadi penjelasan dari kakak tingkat kalian, video untuk praktikum dan lain semuanya sudah ada di sini. Jadi kalian nggak ada ceritanya kesulitan menemukan referensi pembahasan dan lain-lain. Semuanya sudah saya share di sini ya. Jadi video-video tadi, link-link tadi semuanya sudah ada di sini. Cuma tadi kemauan kalian mau lihat atau enggak gitu ya, atau mau seperti apa. Oke, ya ini biasa saja gitu ya. Nanti kalian bisa kontak saya via WA atau apa, silahkan. Kalau saya on ya pasti segera saya balas, tapi kalau saya ada kesibukan ya mungkin saya agak lama. Ya tapi saya punya prinsip sebisa mungkin secepat mungkin ketika ada yang WA atau ada yang kontak saya balas. Oke ya, itu prinsip saya. Jadi kalau saya bisa saya ladeni kali gitu ya. Oke, karena saya nggak mau apa ya kalian digantung gitu ya. Artinya menggantung kalian tuh yang nggak mau juga gitu ya. Nah, tapi kebalikannya, kadang-kadang kalian tuh kalau dibalas cepat, nggak balas cepat juga gitu ya. Itu juga heran. Apa yang bikin kalian lama balas gitu ya? Ya, itu kan sering terjadi ya. Ya, jadi kalau saya udah balas cepat, kalian itu malah nggak balas cepat gitu ya. Ya, oke ya. Jadi itu yang mau saya ingatkan. Oke, kira-kira itu yang saya bisa share screen, ya bisa saya bagikan gitu ya. Ya, selanjutnya kita akan diskusi ya. Jadi ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Jadi ini waktunya session question and answer. Jadi silahkan kalian tanyakan apa yang masih kalian bingungkan atau belum pahami dari penjelasan tadi. Silahkan. Bisa raise hand atau ini sekalian on mic nanti gitu ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mana ini lainnya? Belum. Oh, oke. Nih. Baik. Ya, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang dibingungkan apa gitu ya. Jadi jangan sampai bingung ketika praktikum. Nanti saya agak ini ya, agak 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 enggak agak gimana dengan kalian? Kadang di sini nggak bingung, tapi nanti muncul ketika praktikum atau hari H atau setelah ini baru, nah, tadi diberi kesempatan seperti ini mungkin nggak ada pertanyaan kadang-kadang gitu ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin ini aja, asisten ada yang mau ditambahkan dari Fikria atau ini atau siapa? Wildan. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau di reminder untuk praktikan atau adik kelasmu. Misalnya mungkin apa yang perlu dibawa, tisu atau apa boleh di reminder kalau
ini ya. Oh ya, saya lupa ya. Ya, selain jas lab, ya kalian bisa bawa peralatan kalian yang lain. Kalau ada gloves, safety gloves gitu ya, silakan juga dibawa. Kalau misalnya ada lab, jangan lupa bawa lab. Masing-masing kelompok minimal satu lab, kain lab ya. Jadi jangan lupa. Dan boleh bawa tisu juga, silakan. Kalau tisu saya sarankan beli yang besar, tapi dipakai untuk satu plak ya. Yang besar itu kan ada ya, itu kan mungkin murah. Jadi beli yang besar, nanti dipakai satu plak, nanti disimpan. Artinya nanti mungkin nyimpennya bisa di locker atau di mana ditandai gitu ya. Jadi plak yang lain mungkin nggak perlu ini, mungkin itu lebih murah ya. Kalau saya sarankan nggak perlu beli yang kecil-kecil satu kelompok gitu atau per orang. Mungkin bisa beli tisu untuk satu plak ya, itu mungkin jauh lebih murah. Oke ya. Oke, dia mau tambahkan mungkin Wildan atau Fikria, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Ada Wildan Aku, atau Fikria? Ya, iya Pak, izin menambahkan ya. untuk mekanisme pretestnya Pak. Mekanisme Jadi pretest. untuk mekanisme Ya, pretest dengan asisten itu sama kayak, jadi untuk mekanismenya itu sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi nanti yang dapat jadwal acara sama saya Fikria atau Mas Wildan itu nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp. Untuk nomornya sudah ada di grup WhatsApp di plug ini, begitu. oke ya, itu tambahan dari Fikria ya. Jadi nanti untuk apa pretest itu seperti biasa ya, seperti tadi sudah mungkin saya bahas juga ya. Jadi mungkin tetap seperti biasa halnya kalian ketika praktikum fisika dan lain-lain ya, kimia organik, kimia analisa. Ya mungkin masuk terus pretest dulu baru praktikum gitu ya. Oke, saya juga ingin tanya ke kalian semua. Kalian jam 11 masih ada kuliah di hari Selasa 9 sampai 11.30 ada kuliah. Mungkin ada kimia fisika. Pak, saya. Ya, ya Okta, gimana? Iya, saya ada kuliah, Pak. PASA juga. Kuliah apa? Kimia fisika atau mekanika fluida? Kimia fisika, Pak. Kimia fisika. Oke, ada lagi selain Okta? Marta PASA juga, Pak. Nah, saya. Oke, oke. Ya, artinya jadwal kita praktikum jam berapa? Jam 1 ya. Oke, kita bisa maju praktikum mulai jam 12. Gitu ya. Jadi nanti seperti hari ini, makanya saya maju. Kenapa kok maju? Karena rasanya praktikum kalau di plak saya, waktu itu sangat kurang. Ya, jadi waktu, apalagi kalau dapat topik saya khususnya nanti, pasti akan saya beri macam-macam nanti ketika kita ketemu besok minggu depan gitu ya. Jadi waktu 4 jam mungkin sangat kurang, jadi saya rasa kita bisa masuk jam 12. Jadi nanti Okta akan selesai kelas itu jam 11.30. Artinya saya rasa waktu setengah jam untuk move dari kampus 1 ke kampus 2, insya Allah cukup. Gitu ya, apalagi siang saya rasa juga nggak macet kan ya. Jadi saya rasa waktu move dari Condong Catur ke Babarsari cukup ya setengah jam. Ya, kelas kalian selesainya 11.30, bahkan kalau bisa sebelum 11.30 selesai, rasanya bisa langsung move ke Babarsari gitu ya. Jadi kita mulai jam 12. Plak sebelumnya sebenarnya sudah saya sounding di plak kalian teman kalian di awal yang kelasnya. Saya nggak tahu plaknya Bu ini ya sebelum saya kalau nggak salah ya. Ya, itu udah Iya Pak. ya itu udah saya sounding untuk selesai lebih awal. Artinya saya minta sebenarnya jam 11 selesai. Makanya tadi saya tanya kalian jam 11 siap nggak kalian? Karena kalau kalian jam 11 siap sebenarnya saya bahkan mau majukan lagi sampai jam 11 gitu ya untuk plak kita gitu ya. Jadi ya harapannya kalian juga bisa sangat lama di lab, macam-macam lama itu fungsinya, baik itu untuk bikin mini eksperimen dan lain-lain atau bikin video kalian tag video ini dan lain-lain atau untuk mempelajari ini macam-macam gitu ya. Jadi saya berharap intensitas kalian di lab itu sangat cukup kalau di plak saya. Ya, saya nggak berharap kalian hanya sekedar lewat untuk praktikum, numpang lewat. Itu saya paling anti gitu ya. Jadi saya ingin kalian di lab juga sangat tamat ya, jadi nggak ada ceritanya di lab hanya 3 jam selesai cek-cek gitu ya, hanya sekedar nambah nambah bahan nyampur ngaduk panasin, itu nggak cukup seperti itu gitu ya. Oke ya, itu jadi kalau kalian tadi jam 11.30 masih ada kelas jam 9 sampai 11.30, oke kita akan mulai praktikum di jam 12 gitu ya. Jadi jam 12 kita maju, tapi saya ingatkan presensinya tetap di jam
1 atau nanti saya ajukan juga presensinya di jam 12. Jadi kalian mulai praktikum juga langsung ngisi presensi. Presensi akan saya buka sampai jam hampir jam 4 gitu ya. Jadi sangat lama. Jadi saya juga nggak ingin ada yang namanya lupa presensi gitu ya. Kok cukup keterlaluan rasanya kalau selama itu waktunya kurang untuk presensi gitu ya. Ya, termasuk hari ini saya ingatkan lagi, jangan lupa presensi. Dan nanti setelah ini pasti ada laporan nih setelah ini gitu ya. Pak, saya lupa presensi gitu ya. Ya, jadi saya ingatkan jangan lupa presensi karena praktikum ini kalau artinya kalau kalian nggak ada 1 kali ya artinya kan nggak dianggap masuk gitu ya. Oke, kira-kira itu yang mau saya ingatkan. Jadi minggu depan tiap minggu kita akan mulai jam 12. Oke ya. Jadi kesepakatan kita minggu depan akan mulai jam 12. Jadi nggak ada ini langsung. Jadi ketika praktikum sambil nunggu manasin bisa sholat. Artinya, Pak, sholatnya gimana? Bisa nanti. Jadi ada sesi ketika kalian manasin apa izin silahkan. Misalnya, Pak, saya lagi manasin atau nunggu itu dingin, masing-masing anggota kelompok bisa gantian sholat, nggak perlu sama-sama. 1 orang cukup. Ya, kalian semua bertiga cukup. Artinya 2 orang sholat, 1 orang jagain, nanti 1 orang sholat, 2 orang masih kembali lagi, sudah cukup. Ya, artinya bisa seperti itu. Jadi nggak ada alasan juga, Pak, sholatnya harus barengan. Ya, sholat apa juga harus barengan gitu ya. Oke ya, sholat bisa di rolling. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk terkait praktikum minggu depan yang akan kita mulai? Atau responsi 1 bahkan atau yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Atau bahkan sudah cukup jangan-jangan? Cukup? Fikria atau Wildan ada tambahan mungkin? Selain tadi, selain masalah prioritas? Cukup, Pak. Cukup Pak dari saya. Cukup. Wildan cukup juga? Ya Pak, cukup. Cukup. Oke ya. Jadi nanti di grup kalian nggak perlu malu-malu seperti biasanya. Kalau di grup saya mungkin kalian juga tahu. Bisa guyon seperti biasa gitu ya. Jadi artinya nggak saklek kalian hanya formalitas. Di grup WA saya kelas apapun silahkan guyon. Ya, jadi share apapun boleh di luar praktikum fisika, di luar ini silahkan share apapun. Nggak ada masalah, yang penting bukan isu-isu SARA gitu ya. Jadi isu-isu SARA itu memang nggak boleh ada. Jadi silahkan kalian share apapun, guyonan, mau ngirim stiker, dan ini silahkan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi bahkan di luar praktikum fisika juga silahkan dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi itu konsultasi dengan saya juga silahkan, saya fleksibel aja. Kapanpun saya free atau seperti apa nanti bisa kalian temui ya. Termasuk asisten, nanti kalau asisten seperti apa ya kalian chat aja ke masing-masing asisten kalian gitu ya. Mereka ditemuinya di mana atau mungkin janjinya gimana ya kalian konsultasi sendiri gitu ya. Ya karena kalian udah dewasa ya, saya rasa udah tahu lah gimana caranya harus membuat janji dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya siang ini. Jadi kalau kalian mau ke lab menemui atau mengambil buku modul ya silahkan ya. Misalnya mungkin kan hari ini harusnya bagi buku modul ya, betul ya, Wijen sama Fikria ya. Betul, Pak. Ya, Nah, nah, jadi mungkin kalau mau sekarang mau ke lab untuk ngambil modul silahkan, atau perwakilan plak ini mau ngambil modul untuk 1 plak ya silahkan. Artinya artinya kenapa kok saya hari ini ngajak Zoom? Karena saya rasa presentasi hari ini tuh nggak bisa saya oralkan di laboratorium gitu ya. Bukan kok nggak mau di lab gitu ya. Tapi rasanya kalau saya oralkan di laboratorium kalian kan juga nggak dapat penjelasan seperti tadi gitu ya. Oke ya, kira-kira itu. Makanya cukup banyak. Mungkin saya berbeda dengan plak yang lain, 7 plak yang lain, karena ya ini tadi ya. Mungkin kalau 7 plak yang lain hanya sekedar ya menjelaskan seperti biasanya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan siang ini. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini juga silakan. Jadi nggak perlu malu, bisa tanyakan ke saya atau ke asisten. Oke ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi kalian. Ya, asisten juga gitu ya. Jadi minggu depan kita ketemu face to face di kampus. Di ya lab di kampus Bebersari di lab ya. Semoga kalian semua bisa ikut, nggak ada yang hal sehat gitu ya. Jadi pastikan juga kesehatan kalian, jangan sampai kalian tepar, ngedrop dan lain-lain gitu ya. Oke, itu aja yang mau saya reminder di akhir ini sesi ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih Pak. Pak. Terima Ya, kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.